Nurmalisya Zaini, bisa dipanggil Kak Helma. Ulun Mudabiroh TKTQ Taman Cinta Al-Quran. Perkenalkan, nama ulun Danika Humaira Ananda Ferodia, ulun dari Halakoh Kakadini. Perkenalkan, nama ulun Aira Nuriski dari Halakoh Kakamulada. Perkenalkan, nama ulun Nurul Qodiatus Soleh dari Halakoh Kakamarpura. Perkenalkan, ulun Zuhari dari Halakoh Kakalazia. Perkenalkan, nama Ana Mariona Fatika Sari, bisa dipanggil Kak Ona. Ana Mudabir TKTQ Taman Cinta Al-Quran dan Musyrifah Hujrul Sumayyah. Masya Allah, kakak-kakak di sini cantik-cantik semua ya, Masya Allah. Oke, kan mau presentasi nih, semangatin dong, ayo, tepuk semangat. Oke, karena mungkin untuk mempersingkat waktu kita mulai aja ya, oke? Baik, kakak dipersilakan. Ya, boleh. Oke, sebelum memulai presentasi, kami ada yel-yel dulu. Oke, silakan barisannya diatur dulu. Ya. Udah siap? Udah. Oke. Ready? Go! Assalamualaikum, kami ucapkan salam kepada kawan-kawan juga para panutan. Tolong jangan dipandang, kami memang menawan. Kawan, lawan, mari kita rapatkan. Perkenalkanlah kami Skuad Syakila. Orangnya cantik rupa dan suka senyum sabar. Insya Allah soleha, jalan penghuni surga. Amin, amin, Allahumma amin. Siapa kita? Skuad Syakila. Siapa kita? Skuad Syakila. Adakah Al-Quran di hatimu? Ada. Di mana? Di sini, di sini, di sini. Takbir, Allahu Akbar. Jiwaku adalah Al-Quran, tempat berpedoman. Jiwaku adalah Al-Quran, tempat berpedoman. Walaupun sampai akhir masa, ku tetap setia. Jiwaku adalah Al-Quran, tempat berpedoman. Jiwaku adalah Al-Quran, tempat berpedoman. Walaupun sampai akhir masa, ku tetap setia. Jangan tanyakan apa yang telah Al-Quran berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah kau berikan pada Al-Quranmu. Seperti Syakila tak pernah mundur, maju ke medan tempur. Walau berjuta rintangan menghadang, tapi kami tak peduli. Syakila, siap, atur posisi. Syakila jreng jreng jreng, Syakila jreng jreng jreng, Syakila jreng jreng jreng. Ayo kawan, lihatlah kemari, lihat kami yang ingin presentasi. Walau kami belum makan nasi, tapi kami tetap tinggi. Syakila jreng jreng jreng, Syakila jreng jreng jreng, Syakila jreng jreng jreng.
Ini saja yel-yel dari kami. Kami akan melanjutkan presentasi. Ada yang belum matur maaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah disebutkan bahwa kita hari ini akan membahas tentang menuntut ilmu. Nah, bagi teman-teman yang punya cita-cita, punya keinginan, baik itu mungkin ada yang ingin jadi dokter, ada? Atau mau jadi pendakwah? Ada. Atau jadi guru misalnya ya. Nah, semua itu memerlukan yang namanya ilmu, menuntut ilmu atau belajar. Tidak bisa kita mendapatkan semua itu secara instan. Misalnya kita tidur aja di rumah, tidur, makan, apalagi main HP, ya. Ya, kita harus mendapatkannya dengan cara menuntut ilmu. Nah, apalagi terutama bagi kita nih, teman-teman perempuan, kita sangat dianjurkan untuk menuntut ilmu. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Hah? Iya. Apa? Siapa yang bilang? Oh, karena kita betul, ini karena kita adalah madrasah utama bagi anak kita kelak, juga bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, pernah disinggung sebelumnya ya oleh kelompok sebelumnya bahwa pada zaman jahiliyah perempuan itu kedudukannya sangat rendah, betul ya? Sangat rendah, dianggap hina, tidak berharga, tidak memiliki hak-hak, bahkan juga tidak memiliki hak waris ya, karena saking hinanya perempuan. Bahkan pada zaman jahiliyah masyarakat Arab menganggap perempuan itu seperti aib bagi mereka. Mereka bahkan tega lebih memilih untuk mengubur hidup-hidup bila ada anak perempuan yang lahir ya pada zaman itu. Astagfirullahaladzim ya. Tapi alhamdulillah setelah Islam datang membawa keadilan dan kesetaraan gender bagi laki-laki dan perempuan, alhamdulillah kedudukan perempuan sudah sama dengan laki-laki dan juga perempuan sangat dimuliakan oleh Allah, diangkat kedudukannya oleh Allah dalam Islam, Masya Allah. Maka dari itu, jika ada yang beranggapan atau berpikir bahwa agama Islam itu menyulitkan perempuan atau bersifat diskriminatif terhadap perempuan, sungguh sangat keliru ya. Seperti yang kita ketahui bahwa sesungguhnya dengan cara itu Allah memuliakan kita dan menghargai, menjaga kehormatan serta kedudukan kita sebagai perempuan ya. Oke, nah jadi kedudukan perempuan itu sama dengan kedudukan laki-laki dalam berbagai aspek dan dalam berbagai bidang. Salah satunya yang akan kita bahas hari ini yaitu dalam menuntut ilmu. Nah, oke, sebelum kita lanjutkan ke penjelasan berikutnya, ulun hendak bertakun. Siapa yang kira-kira ada yang bisa menyebutkan satu saja hadis menuntut ilmu? Ada yang mau? Hadiahnya pahala gitu dari Allah. Ya, ada yang bisa? Iya, oke, karena orang mewakili. Apa karena orang? Kalau ini nggak tahu hadis apa enggak ya Kak, yang menuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat itu utlubul ilma kata muatan, jadi bukan hadis. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Oke, makasih banyak karena bukan ya. Tidak sedikit hadis dan ayat Al-Quran yang membahas tentang menuntut ilmu ya. Dan ada juga yang membahas tentang bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib ya, wajib. Seperti kata Kanaura ya, ada mengatakan bahwa menuntut ilmu dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Artinya menuntut ilmu itu sepanjang hayat, sepanjang hidup, tidak ada batasan, karena ilmu itu sangat berguna ya bagi kehidupan
kehidupan kita tidak ada kerugian yang ada di dalamnya. Oke, setelah ini kita akan membahas tentang pengertian menuntut ilmu, hukum dan keutamaan menuntut ilmu, juga teladan muslimah pakar ilmu. Ya, akan dijelaskan oleh teman-teman sekelompok saya. Oke, saya persilakan kepada Lulu untuk menjelaskan pengertian menuntut ilmu. Beri tepuk tangan untuk Lulu. Ya, terima kasih untuk Kakak Helma dan terima kasih juga untuk kepada kawan-kawan semua. Ulun aku takut dulu. Bu Piani, anak mau mendengarkan ulun nih. Ada. Jadi yang di slide sini nih pengertian tentang menuntut ilmu. Menuntut ilmu memiliki arti ikhtiar atau sebuah usaha mempelajari sebuah ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, dengan tujuan agar ilmu tersebut dapat bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Jadi yang di sini tuh kayak misalnya kita menuntut ilmu tuh, kita tuh bermanfaat, ilmu tuh bermanfaat ya sama kita seorang. Lawan juga misalnya kita mengajarkan ilmu itu tuh bermanfaat juga orang lain tuh. Jadi banyak tuh ilmu tuh di dunia banyak banget ilmu yang kita harus pelajari juga, kayak ilmu pengetahuan. Contoh ilmu pengetahuan misalnya kita kan tahu tuh nama ilmu pengetahuannya sayur bayam ke pasar. Betul, kita tuh takut harga sayurnya berapa mang? 10.000 aja. Betul loh. Batu kita mencari ke 10.000 nya mana yuk ya. Nah, tapi orang yakin Pak Bu Harfian kita udah tahu. Bu Harfian pasti tahu duit 10.000 tuh. Apalagi 100.000. Benar kalau batu misalnya contoh tuh, nah misalnya kita kan tahu ilmu agama. Nah ini bahaya benar. Misalnya kita ditahu nih, kamu tahu lah aja rukun Islam yang kedua. Dijawab beriman kepada Allah aja. Nah salah benar tuh. Kita misalnya menjawab gitu tuh pasti salah, sudah diketawakan, sudah batu karena misalnya kita mempelajari bujur-bujur tentang ilmu agama ini, nah kita tuh ilmu tuh bakalan menjadi bekal gasan kita, bekal gasan di akhirat kena, bekal gasan di surga kena. Masa semua nih masuk surga, amin. Semua nih masuk surga loh. Batu ada kena yang tersasat karenanya kan mempelajari ilmu agama tuh. Karenanya kan mempelajari ilmu agama tuh jadinya tuh orang sudah di surga, berarti nyaman lah, sudah memakani buah-buahan di situ lah, sudah nyaman bebas, memang sudah di situ tuh di surga. Amin ya Allah. Betulnya tersasat sekarang. Nah itu ruginya misalnya kita kadang mempelajari ilmu agama. Lawan jua manusia ini nah sejatinya tuh mengejar ilmu akhirat, dasar ke surga kena. Karena wah misalnya kita tuh nah mendapatkan ilmu di akhirat, pasti kita belajar ilmu agama, belajar ilmu agama juga. Misalnya kita ada belajar, ya masuk neraka. Nauzubillah. Jadi loh sini ini sudah jelas bahwa menuntut ilmu tuh nah harus ikhtiar juga, harus ikhtiar. Mau bang kayak misalnya aku sudah belajar juga aja kayak ini, tapi kan berikhtiar kepada Allah. Jadi ilmunya tuh kayak ada usaha tapi tidak ikhtiar dalam hatinya tuh. Kayak apa tuh? Berguna kah? Nah ya. Tahu jawab misalnya binian, apalagi kita tuh binian tuh nah bujur jar kata Helma tadi bahwa binian tuh adalah madrasah ya, madrasah. Misalnya kita selesai kawin, berarti si anak mah itu kita loh guru pertama, kita sekolah pertama gasan anak kita tuh. Kadang misalnya kita suruh tuh yang ada berilmu, kayak apa anak belajarkan kena, belajarkan anak kekanakan, anak-anak. Itu lah, betul. Sudah gitu. Tapi sebelum ulun mengakhirinya ada pantun, tapi pantunnya 2 bait aja, jadi buat
Jalan-jalan ke Jakarta. Presentasi berikutnya akan disampaikan oleh teman kita, Danika. Jalan kanan lu. Mulai nih. Terima kasih untuk Kakak Lulu atas pantunnya. Di sini ulun hendak menjelaskan tentang hukum dan kewajiban menuntut ilmu. Setiap manusia tuh sudah pastilah diberikan Allah akal pikiran. Jadi sudah seharusnya kita tuh menggunakan akal pikiran kita tuh kesannya bermanfaat. Contohnya tuh kayak menuntut ilmu. Dalam Islam dia sudah diwajibkan menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan. Tapi ilmu apa aja yang wajib kita pelajari, apalagi perempuan? Tentu saja bukan sebuah ilmu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan dunia serta akhiratnya. Untuk sebuah ilmu yang bermanfaat, maka dalam mempelajarinya akan diberikan oleh Allah ganjaran pahala. Berikut ini beberapa hukum menuntut ilmu-ilmu yang wajib. 1. Fardu kifayah. Hukum fardu kifayah ini berlaku pada ilmu yang perlu ada pada kalangan umat Islam, agar tidak hanya kaum di luar Islam yang memiliki ilmu tersebut, misalnya seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu bahasa, ilmu komunikasi, ilmu komputer, dan lain-lain. Khususnya tuh perempuan, misalnya ilmu kedokteran. Andai lakian dia yang mempelajari ilmu kedokteran tuh pasti di dunia ini yang jadi dokter, perawat, bidan, pasti lakian dia. Sedangkan lo yang mengandung tuh siapa? Iya. Yang melahirkan bang siapa? Iya. Masa harus laki-laki yang memeriksa membantu proses melahirkan? Ada lo. Jadilah kita tuh harus malah wajib lagi ijazah menuntut ilmu. Kan karena tuh kita juga yang nyaman. Hukum yang kedua, fardhu ain. Hukum ini akan berlaku bila ilmu yang dimaksud dilarang untuk ditinggalkan oleh para umat Islam pada segala situasi serta kondisi. Contohnya apa? Ilmu agama Islam, ilmu dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh sifatnya, ilmu tata cara beribadah, dan lain-lain. Banyak kok ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah yang mengutamakan wajibnya menuntut ilmu. Bahkan di dalam hadis itu kedudukan orang yang menuntut ilmu disamakan dengan orang yang sedang menjihad di jalan Allah. Intinya tuh apapun ilmu yang kita pelajari, apapun ilmu yang kita pelajari itu harus bermanfaat untuk kita, untuk orang lain. Kawan juga yang dicari itu jangan ilmu dunia aja, harus ilmu akhirat juga ada. Mungkin sampai sini ya penjelasan dari ulun, dan akan dilanjutkan oleh Kakak Roma. Terima kasih untuk Danika telah memberikan kesempatan untuk saya. Selanjutnya adalah kedudukan perempuan dalam menuntut ilmu. Kedudukan perempuan dalam hal pendidikan atau menuntut ilmu sama dengan kaum laki-laki. Nah, jadi di sini kaum perempuan dengan kaum laki-laki tidak ada perbandingan
yang dimaksud setara atau seimbang dalam hal pendidikan atau menuntut ilmu. Jadi, untuk kaum perempuan sangat boleh ilmunya lebih tinggi dari laki-laki. Tidak ada batasan sampai manapun ia ingin menuntut ilmu. Karena dengan ilmu Allah akan meninggikan derajat hambanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Siapa yang mau membacakan artinya? Raisa. Artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Terima kasih untuk Raisa telah membacakan arti dari surah Al-Mujadalah ayat 11. Dari ayat ini dipahami bahwa orang-orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah ialah orang yang beriman dan berilmu. Dengan catatan ilmunya itu diamalkan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Allah menegaskan bahwa Dia Maha mengetahui semua yang dilakukan manusia. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Dia akan memberikan balasan yang adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Perbuatan baik akan dibalas dengan surga, dan perbuatan jahat dan terlarang akan dibalas dengan azab neraka. Jadi di sini barang siapa yang melakukan kebaikan maka balasannya surga. Begitu pula sebaliknya. Maka barang siapa yang melakukan kejahatan atau yang dilarang maka balasannya azab neraka. Na'udzubillah min dzalik. Adapun beberapa tafsir untuk menjelaskan potongan ayat tersebut. Yang pertama, tafsir Mafatih Al-Ghaib. Fakhruddin Ar-Razi menerangkan bahwa Allah mengangkat derajat orang beriman yang taat kepada Rasul-Nya dan orang-orang berilmu di antara mereka dengan derajat yang spesial. Lalu, apa maksud dari diangkat derajatnya? Ada yang tahu? Pertama, pendapat klasik mengatakan diangkat kedudukannya sebagai orang yang pernah semajelis sama Rasulullah. Jadi di sini orang yang menuntut ilmu sama dengan diangkat kedudukannya yang pernah semajelis sama Rasulullah. Yang kedua, pendapat yang populer akan diberikan pahala dan martabat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tafsir Al-Qurtubi. Menurut Imam Al-Qurtubi, Allah akan memberikan pahala di akhirat dan kemudian ketika di dunia. Allah akan memberikan pahala di akhirat dan kemuliaan ketika di dunia. Maka diangkat derajat orang beriman atas orang yang tidak beriman, dan diangkat derajat orang yang berilmu atas orang yang tidak berilmu. Kata Ibnu Mas'ud, ayat ini Allah memujikan kedudukan orang berilmu, sedangkan derajat yang berilmu atas orang beriman
yang tidak berilmu adalah derajat agama apabila mereka melakukan amal berdasarkan ilmu. Kesimpulan secara umum, pada ayat ini Allah mengangkat derajat seorang karena keimanannya, kedua karena ilmunya. Jadi yang diangkat derajatnya itu adalah orang yang berilmu yang telah beriman. Diangkat derajat karena keimanannya, kemudian derajat karena ilmu yang mereka miliki. Mereka ini akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan balasan pada pahala di akhirat. Yang ketiga, tafsir Al-Maraghi. Al-Maraghi menegaskan bahwa Allah mengangkat derajat orang yang beriman adalah dengan menaikkan status mereka pada di hari kiamat, dan mengangkat derajat orang berilmu dengan derajat yang spesial, derajat dalam soal kemuliaan itu dan martabat yang tinggi. Selanjutnya adalah tafsir Al-Munir. Wahbah Al-Zuhaili menambahkan, Allah mengangkat derajat secara spesial berupa kemuliaan dan martabat yang tinggi bagi mereka yang memadukan antara ilmu dan amal. Karena ilmu dan martabat yang tinggi menghendaki amaliyah dan peningkatan. Oke, tafsir Al-Fath Al-Qadir yang terakhir. Yang terakhir, tafsir Fath Al-Qadir. Tafsir Fath Al-Qadir, Al-Syawani menjelaskan, ayat ini secara umum untuk setiap orang beriman dan orang yang berilmu agama. Tidak ada pengkhususan bagi umat tertentu. Ayat ini merupakan kemuliaan besar bagi orang yang berilmu. Bahkan tentang kemuliaannya telah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Sampai di sini kita pahami bahwa kedudukan orang yang berilmu sangatlah mulia. Kemuliaan tersebut tidak hanya mereka dapatkan di dunia saja, tetapi mendapatkan di akhirat juga. Tapi dengan catatan ilmunya selalu diamalkan dalam kebaikan. Oke. Sampai di sini saja. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nazwa Harimi. Ya, bertanya. Oke, terima kasih Kak Rona. Ulun akan melanjutkan keutamaan menuntut ilmu bagi perempuan. Nah, perempuan tahu lah pentingnya menuntut ilmu bagi perempuan. Perempuan menjadi sangat penting dalam hal menuntut ilmu karena kelak perempuan akan menjadi al-umum madrasatul ula bagi anak-anak mereka. Adapun keutamaan perempuan dalam menuntut ilmu antara lain: 1. Ilmu merupakan warisan para nabi. Rasulullah bersabda, dan dalam sesungguhnya nabi-nabi tidak pernah mewariskan uang emas serta tidak pula uang perak. Namun untuk mereka yang telah mewariskan ilmu syar'i, bahwa dalam keutamaan menuntut ilmu ini akan lebih tinggi daripada uang serta emas yang dalam sifat materi. Jadi barang siapa yang telah mengambil atas warisan tersebut, maka sesungguhnya ia sudah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Karena ketika seorang memiliki ilmu serta
mengajarkannya, maka dalam hal tersebut akan menjadi sebuah amal jariah yang terus mengalir bahkan ketika orang tersebut sudah meninggal dunia. 2. Sebuah jalan menuju surga. Siapa yang di sini anak masuk surga? Siapa yang anak masuk surga? Udah gini enggak? Nah, surga menjadi sebuah janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi amalan solehah yang banyak dilakukan umat Islam. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu tersebut sebagai jalan utama menuju jalan surga, maka hal ini menunjukkan akan besarnya keutamaan dalam menuntut ilmu. 3. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dan meninggikan derajatnya sesuai surah Al-Mujadalah ayat 11 yang sudah dijelaskan Kak tadi. Pahalanya sama dengan berjihad fisabilillah. Berjihad memang butuh perjuangan dalam menuntut ilmu. Perlu waktu, perlu biaya, dan perlu pengorbanan. 5. Dimohonkan ampunan oleh penduduk langit dan bumi. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Abu Darda, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan memintakan ampun untuk seorang alim makhluk yang di langit dan di bumi, hingga ikan liur dasar laut. Hadis riwayat Ibnu Majah. 6. Lebih mulia dari ahli ibadah. Artinya, orang yang beribadah dengan dasar ilmu yang benar lebih dimuliakan oleh Allah daripada ahli tanpa apabila kalian bergegas berangkat menuntut ilmu mempelajari ayat-ayat Allah. Manfaat akan terus mengalir walaupun sudah meninggal. Berputuslah amalnya kecuali dari 3: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saya yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Muslim. 5. Teladan muslimah berilmu. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aira. Terima kasih kepada Nazwa untuk berdiri dan menjelaskan tentang teladan muslimah pakar ilmu. Sejarah Islam mencatat nama beberapa wanita muslimah yang kiprahnya dalam ilmu agama, khususnya hadis. Jadi hadis itu penting banget bagi kehidupan kita nih. Amunnya kalau kan ada hadis, kita nih kayak kalau melakukan apa aja Nabi, sunah-sunahnya Nabi itu. Dari sekitar 700 perawi wanita muslimah yang pernah ada seorang wanita muslimah itu dari yang 700 perawi muslimah tadi itu ada ranking pertama. Tahu nggak siapa? Ada. Aisyah. Ya benar. Aisyah. Dialah istri dari manusia yang paling mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus putri sahabat beliau. Siapa? Abu Bakar, khalifah keberapa? 1. Iya, pintar. Sosok
seperti dalam periwayatan hadis tadi. Dia menjadi yang diperhitungkan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dari mana muasalnya keunggulan Aisyah ini? Seperti diuraikan Muhammad Ibrahim Salim dalam buku Perempuan-Perempuan Mulia di Sekitar Rasulullah, adalah kebersamaan yang cukup lama dengan Rasulullah menjadi faktor dominan di balik kefakihan serta keluasan ilmu yang dimiliki Aisyah. Wanita mulia ini telah dinikahi Rasulullah sejak berusia berapa? Ada yang tahu? Atau sepeninggalan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sekitar 10 tahun Aisyah mendampingi Nabi Muhammad SAW, dan selama itu pula dia banyak menyerap keluasan ilmu Rasulullah. Abdul Bar mengungkapkan, selain pakar dalam bidang ilmu tafsir, hadis dan fikih, Aisyah juga menguasai ilmu kedokteran. Masya Allah, subhanallah Aisyah. Syair dan ilmu genealogi atau ilmu keturunan. Seiring itu, kepeduliannya terhadap ilmu pengetahuan semakin tertanam. Dia giat berlatih membaca qiraah. Pengajarnya adalah Asy-Syifa bin Abdullah bin Syam al-Quraisyah. Jadi Aisyah tuh saking pedulinya tuh, nah, lawan ilmunya tuh kadang-kadang melapasakan ilmu pengetahuan. Pokoknya Aisyah tuh merikit antara di kepalanya. Dengan kecerdasannya dalam berbagai kesempatan, Aisyah kerap datang dengan ide-ide cemerlang, juga tutur katanya yang santun, dan ini sangat membantu dalam meringankan tugas dakwah Rasulullah. Ilmu yang dimiliki lantas diabdikan pula di tengah masyarakat muslim, terutama bagi para muslimah. Dia misalnya langsung mengajari untuk mengenakan tabir sebagaimana diwajibkan atas istri-istri Rasulullah. Sebaliknya, Aisyah sangat membenci kaumnya yang melanggar hukum Islam yang pernah dia sampaikan saat menerima rombongan wanita himsa. Kata Aisyah, jangan-jangan kalian termasuk golongan wanita yang sering memasuki kamar mandi terbuka atau kolak. Jadilah Aisyah tuh, ini sekarang kita anak kunyung. Ada kalau anak kunyung gitu nih, hibak di kolam renang tuh latihan. Kita tuh ada boleh membuka apa kayak berpakaian yang benar. Melepas jilbabnya gitu, nah, kerudung. Nah, itu janganlah, kita boleh jadi melawan yang kayak itu karena Aisyah benci. Aisyah tidak pernah mempermudah hukum kecuali jika sudah jelas dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Pasalnya, Aisyah memiliki kesempatan untuk bertanya langsung kepada Rasulullah jika menemukan sesuatu yang belum dia pahami tentang satu ayat. Selain itu, Aisyah banyak menghafalkan hadis-hadis Nabi SAW, sehingga para ahli hadis menempatkan dirinya pada deretan para penghafal hadis terkemuka seperti Abu Hurairah, Ibnu Umar, dan Anas bin Malik. Secara keseluruhan, Aisyah telah meriwayatkan hadis sebanyak berapa? Ada yang tahu? Berapa? Hah? Berapa? Ya benar.
derajat muttafaq alaihi. Alhasil, ia menjadi tempat bertanya jika para sahabat berselisih pendapat tentang satu masalah. Tidak segan-segan mereka meminta penyelesaian dari Aisyah. Jadi, amun ada tuh nah sahabat kok kayak misalkan ini lawan itu lawan berkelahi, jadi minta pertolongannya tuh ada Aisyah, kenapa supaya baik. Dalam perkembangannya, Aisyah dikenal sebagai perawi hadis yang istinbat hukum sendiri ketika kejelasan hukumnya tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis lain. Pemakaran Aisyah, dia menemukan urgensinya sepeninggalan Rasulullah. Dia menghabiskan waktu untuk berdakwah dan berfatwa. Di sini ada yang tahu lah wafatnya Aisyah tuh usianya berapa? 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 Jadi wafatnya pada usia 66 tahun. Bertepatan dengan bulan apa? Juli. Bulan berikutnya. Ini bulan apa? Ramadan. Nah, ya. Tahun ke-58 Hijriah dan dimakamkan di Baqi. Jadi intinya kita dapat mentauladani Aisyah radhiyallahu anha yang tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk menuntut ilmu, sebagaimana kita sebagai perempuan patutlah mencontoh beliau agar tidak menyia-nyiakan waktu dimanapun kita berada. Sekian dari Ulun dan dilanjutkan kuis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kelompok Skot Syakila ini hebat banget ya. Dengan penjelasannya kita jadi mengerti seberapa pentingnya buat kita sebagai muslimah menuntut ilmu. Jadi kita sebagai muslimah sangat-sangat penting buat menuntut ilmu. Selain kita mendapat kedudukan yang spesial, kita juga bisa buat ngajarin anak kita nantinya. Kita bisa jadi madrasah pertama yang terbaik buat anak kita ke depannya. Masya Allah banget ya. Jadi jangan sampai kita yang sudah enak hidup di zaman sekarang yang serba enak, apa-apa enak, melalaikan, kita malah gak mau untuk ilmu. Padahal di zaman jahiliyah dulu banyak perempuan-perempuan yang pengen untuk ilmu, tapi karena kedudukannya rendah, jadi mereka gak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita sebagai muslimah yang sudah hidup di zaman sekarang, yuk kita banyak-banyak nuntut ilmu, oke? Siap gak buat nuntut ilmu? Siap! Awas aja ya, habis gini waktu belajar ada yang tidur ya, awas ya. Waktu belajar tahsin tiba-tiba ngorok di belakang, awas ya. Ayo siapa biasa ya, ayo. Maisa, mana Maisa? Melisa. Maisa, aman? Aman. Jangan waktu presentasi aja tidur ya, apalagi belajar. Oke, jadi kita jadikan kita sama-sama jadikan Sayyidatina Aisyah menjadi suri tauladan kita, dimana beliau banyak sekali semasa hidupnya beliau haruskan untuk menuntut ilmu. Oke,
sesi pertanyaan? Oke, yuk kita buka sama-sama sesi pertanyaan. Baik, ada yang mau bertanya? Perwakilan kelompok? Ya, di persilakan Fikra. Siapa? Nanyanya yang bermanfaat ya. Oke. Baik, ada? Ada. Oke, kakak Nora. Aduh, ketar-ketir nanti ya. Saya Naura Nazifa dari kelompok 10. Izin bertanya kepada kawan-kawan yang sedang presentasi. Gimana nih? Sebelumnya sebenarnya kalimat ini disampaikan oleh Abi Firdaus kemarin. Kayaknya nggak dimulai di kelompoknya. Halo. Ya. Jadi Uluni mau bertanya, gimana nih kita nih sebagai muslimah, kita nih senang gitu belajar kisahnya nih. Nah, kisahnya kita tuh senang belajar, terus pengen kuliah tuh yang tinggi. Nah, tapi ketika kita nih punya semangat belajar yang tinggi, kita kuliah S1, S2, S3, dan mungkin karena kita fokus kuliah, jadi kayak nanti dulu nikah gitu, kita kan perempuan ya. Tapi ketika di anggapan lingkungan kita, perempuan umur segini belum nikah, kenapa gitu. Jadi sempat kemarin disampaikan oleh Abi juga, Abi Firdaus, kalau perempuan sekolah tinggi-tinggi itu nanti susah dapat ininya gitu. Nah, gimana tuh tanggapan teman-teman di depan yang presentasi agar kita nih pengen kuliah tinggi-tinggi tenang, tapi ya udah nggak untuk menghiraukan apa ya namanya hal apa ya yang intinya tuh kuliah pendidikan oke, tapi hubungan kita dengan yang lain juga oke gitu. Jadi nggak ada namanya nanti pas kuliah tinggi-tinggi nggak ada yang mau ini gitu, paham lah Kak? Iya. Ya itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, katanya pertanyaannya ditampung dulu. Jadi ada yang mau nanya lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Karisa, perwakilan dari kelompok 18. Ulun ingin bertanya bagaimana cara kita menuntut ilmu di zaman sekarang. Bagaimana cara kita menuntut ilmu di zaman sekarang? Sekian dari saya, terima kasih. Ada lagi? Siapa lagi? Bertanya Baik, ada lagi yang mau bertanya? Sampai 5 katanya, baru ditampung, baru didiskusiin jawabannya. Ada lagi dari kelompok yang lain? Oh, 3 aja katanya. Berarti satu lagi nih, siapa yang mau bertanya? Kakak berdua, mau nanya kakak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum Siti Marfuah ingin bertanya, dalam menuntut ilmu
Kan kita kadang selalu semangat atau rajin. Nah, bagaimana caranya menghadapi ketika kita merasa malas dan semangat kita menurun ketika menuntut ilmu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak-kakak mau langsung dijawab? Oh, boleh. Terima kasih atas 3 pertanyaan yang sudah dipertanyakan kepada kelompok kami. Ulun izin menjawab dari pertanyaan ketiga dulu ya, dari Kamar Fu'a, yaitu motivasi menuntut ilmu. Ya. Ketika kita merasa malas dalam menuntut ilmu, betul? Ya, ya. Oke, jadi memang ya kita sebagai manusia bukan hal yang maksud ulun hal yang sudah biasa bila kita merasa malas, merasa koler, apalagi dalam menuntut ilmu ya, karena menuntut ilmu itu melelahkan, butuh pengorbanan seperti yang dijelaskan pada materi kami tadi. Makanya menuntut ilmu itu disamakan pahalanya dengan pahala berjihad. Menurut kelompok kami sepertinya ini lebih ke motivasi ya, untuk kawan-kawan semua dan untuk diri kami sendiri, bahwa pertama kita harus meluruskan dan menguatkan niat kita, tekad kita. Niat kita untuk menuntut ilmu apa? Misalnya, Buhan Pian masuk ke TCA niatnya untuk apa? Menghafal Al-Quran. Sudah kuatkah niatnya? Sudah kuat? Belum? Oke, belum, nggak apa-apa, itu wajar ya. Tapi yang paling utama itu meluruskan niat kita, menguatkan niat kita nuntut ilmu ini untuk apa. Biasanya kalau ulun ya, kalau menguatkan niat itu pakai orang tua. Maksudnya ingin membahagiakan orang tua misalnya, itu sangat kuat menurut ulun ya. Kalau sudah ke orang tua itu kuat. Karena kita setiap saat akan terpikir, untuk orang tua harus semangat lagi gitu. Kalau ulun ya. Kemudian kedua, kita tentukan tujuan kita. Tujuan kita tentukan. Yang pertama, paling utama pasti tujuan kita kepada Allah, menuntut ilmu karena Allah. Jangan dilewatkan gitu ya. Menuntut ilmu karena Allah. Ilmu apapun, ilmu pengetahuan, ilmu agama, ilmu apapun, harus kita tujukan kepada yang pertama kepada Allah. Kemudian yang kedua, tujuan Buhan Pian apa? Menuntut ilmu. Misalnya Buhan Pian tujuannya menuntut ilmu untuk sombongkah ke depannya? Nah, terutama penghafal Quran Buhan Pian kan. Apakah kemudian hari misalnya keluar dari TCA Buhan Pian anak bersombong-sombong diri lawan kawan yang kada menghafal Quran? Apakah begitu tujuannya dari awal? Tentu tidak ya. Tujuan kita apa kira-kira Buhan Pian tujuannya menghafal Quran? Membantu orang tua, membahagiakan orang tua, karena akan memberikan mahkota kepada orang tua nanti ya, insya Allah. Kemudian itu tujuan kedua tadi ya. Kemudian sedikit tips dari ulun, mungkin Buhan Pian sudah banyak yang melakukan nih, mencatat keinginan kita di kertas. Sudah ada yang melakukan? Kemudian kita tempel di tempat-tempat yang kemungkinan kita melihat setiap saat, setiap hari, supaya kita tuh selalu semangat gitu, selalu termotivasi akan tujuan kita itu. Kalau ulun di rumah banyak sampai 100 keinginan ulun catat, walaupun kada tahu bila terwujudnya, tapi intinya kayak terbaca dulu gitu. Nah, di kamar ulun catat 100 keinginan, dan di tempat-tempat lain kita usahakan untuk kayak terbaca. Mungkin secara tidak sadar itu hal biasa, tapi secara tidak langsung insya Allah ya, otak kita merespon bacaan tersebut menjadi motivasi dan semangat untuk kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang menambahkan silahkan. Kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih.
Oke, udah lanjut pertanyaan nih dari Kak Naura. Tanggapan tentang wanita yang berpendidikan tinggi tapi tidak ingin menikah, gitu Kak? Perempuan berpendidikan tinggi tapi ini harus mau menikah atau memang Susah nih Kak. Tanggapan orang-orang tuh, nah kalau misalkan perempuan tuh pendidikannya tinggi, jadi gak ada yang mau perempuan yang pendidikannya tinggi, laki-laki biasanya minder ya, itu gak maksudnya? Oh ya. 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 Banyak orang yang beranggapan bahwa kalau hanya perempuan itu tinggi kan ya, kedudukan perempuan dan wanita itu dalam menuntut ilmu sama. Jadi misalkan perempuan lebih tinggi ilmunya dari laki-laki, seharusnya tidak apa-apa ya, hanya di laki-lakinya aja lagi menyesuaikan lah gitu. Mungkin justru kalau nyata ini tanggapan kelompok kami, justru perempuan yang pendidikannya tinggi seharusnya laki-laki itu bangga ya, berusaha lebih berjuang lagi untuk mendapatkan wanita tersebut, karena selain dia mempersiapkan diri untuk menjadi calon imam bagi istri yang pintar, dia juga menyiapkan ibu yang cerdas, ibu yang banyak pengetahuan untuk anaknya kelak, begitu ya. Jadi perempuan yang berpendidikan tinggi itu sangat bagus untuk dinikahi. Gitu ya, laki-lakinya nggak ada. Oke, tapi sebenarnya kalau dari pihak perempuan ya, perempuan yang berpendidikan tinggi itu kalau ulun menanggapi dari perempuan yang misalnya ininya anak berpendidikan tinggi S1, S2, S3, STLR, SDAWER kan, ininya apa tuh namanya? Perempuan yang ingin berpendidikan tinggi mungkin itu dulu gitu. Nah, tanggapan dari yang tadi laki-laki ya, nanti kalau ada bisa ditambahkan ya untuk yang perempuan. Itu dulu. Kemudian pertanyaan kedua dari Karisa, kelompok 18, bagaimana cara menuntut ilmu zaman sekarang? Siapa? Akan dijawab oleh Lulu. Izin menjawab di Karisa. Yang salah itu bagaimana cara menuntut ilmu zaman sekarang. Ini menurut ulun, misalnya menuntut ilmu zaman sekarang, misalnya terdapat misalnya nih, ya kayak misalnya melihat tontonan yang baik-baik tuh yang bermanfaat bagi kita, kayak misalnya scroll IG di scrollan IG tuh harus ada yang bermanfaat juga, yang harus ada berilmu besar kita, berilmu besar kita juga. Ada yang bisa tahu jalo yang kada baik yang baik tuh, jadi kita melihatnya yang baik. Misalnya menurut wah ini juga ada, misalnya di luar tuh misalnya mencari jawaban-jawaban tuh lewat Google, dicari di Google gitu. Jadi apa ya zaman ini kayak gampang banget mencari jawaban tuh. Jadi menurut ulun tuh misalnya hendak menuntut ilmu zaman sekarang tuh kita tuh harus melihat kayak yang baik-baik aja tuh, nah yang baik-baik.
Ya, Karisa. Ada yang kurang kah? Kurang kah jawabannya? Sudah kah? Sudah. Maaf kalau misalnya salah. Ya, baik, tadi kita sudah mendengar jawaban dari pertanyaan kalian. Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau menyanggah? Enggak kayak gitu. Ada? Ada? Enggak ada. Kenapa kok sepi banget nih? Udah mulai lemes kah nih puasanya? Belum sehari loh. Coba ya kita tes semangatnya dulu. Apa kabarnya pada siang hari ini? Semangat. Kalau ditanya tadi ada yang mau nanya? Gak ada? Ada, oke. Baik. Ada yang mau bertanya lagi? Ada? Yakin gak ada? Nanti kalau udah ditutup aja. Kakak mau nanya? Ada? Anissa? Maisa? Aiman? Umay? Siapa? Kalau nggak ada? Ada? Oh. Ya jadi kita jangan sampai jangan sampai nyerah untuk ilmu. Jangan sampai kita berpikir, untuk ilmu ini capek banget, nanti pada akhirnya di dapur juga. Jangan ya, soalnya kita walaupun nanti akhirnya di dapur juga ya, kita bakalan ngajar buat anak kita nanti, supaya anak kita tahu mana yang benar, mana yang salah, oke? Harus serius menuntut ilmu, karena menjadah wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Oke? Sambil nunggu mau nyiapin pertanyaan nih, ada cerita nggak kalian? Atau Kakak Naura ada cerita proses menuntut ilmu sampai berhasil gitu? Ada Kakak? Oh nggak ada. Ada? Oh ada? Ada nggak? Gereta ada? Oh nggak ada, saya ada. Mau dengar nggak? Oke, jadi sebelum masuk sini ya, sebelum masuk TCA, saya nggak tahu, saya nggak bisa baca Quran, saya nggak pernah tahu tajwid. Saya bisa baca Quran bisa, tapi nggak salah bacanya. Terus waktu ditawarin sama orang tua saya, karena Abi Firdaus juga nawarin, katanya mau nggak masuk TCA gitu. Terus saya mikir, duh kata saya gimana mau ngafal Quran, saya baca aja nggak pernah, saya bukannya nggak pernah, saya baca Quran aja nggak bisa gitu. Apalagi mau ngafal gitu. Terus pada akhirnya saya masuk sini juga. Terus saya baca kayak gitu. Saya pokoknya kalau diantara yang lain ya, diantara teman-teman saya dulu tuh saya hafalannya yang paling kurang, saya cara bacanya juga saya paling kurang, saya pokoknya paling minus saya waktu itu tuh, sedih. Terus saya udah saya udah mau nyerah saat itu. Aduh kata saya, malu sih sama teman-teman, masa yang lain udah bisa baca, udah bisa ngafal kata saya. Tapi saya
orang tua saya selalu ada buat saya. Katanya, ngomong abang Ija, gak bisa katanya kasih warisan, kasih itu aja. Mama abang ini cuma bisa ngasih ilmu katanya. Mama ini cuma bisa ngasih nasihat katanya. Kalau Felisa masuk TCA katanya, Felisa bisa baca Quran, Felisa bisa hafal Quran katanya. Nanti Felisa tuh bakal bisa ngasih mahkota buat orang tua. Terus saya jadi termotivasi kan di situ. Saya jadi oh iya ya, terus saya belajar tajwid sama Umi Nani, sama kamar doa, sama Kanora yang pasti mudabir yang gak pernah ninggalin saya di saat saya susah. Mudabir yang gak pernah kadang saya sudah mata. Terus sampai detik ini, alhamdulillah saya sudah bisa baca Quran, saya sudah mulai ngerti tajwid, saya mulai lancar baca Qurannya berkat saya serius, berkat orang tua saya dan berkat kakak-kakak yang selalu ada sama saya. Terima kasih. Sudah ya saya sih. Ya kakak Sabrina sudah. Jadi drama nih, maaf. Ada orang berarti. Sudah yakin gak ada yang tanya? Jana? Ada? Oke, Jana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbalik. Saya Nurjana, saya mau bertanya. Dalam materi tadi dijelaskan ada ilmu di akhir. Saya dari kelompok 9 mau bertanya, dalam materi tadi ilmu di akhirat dan ilmu dunia, seperti apa contoh ilmu di akhirat dan dunia itu? Apakah ilmu akhirat itu bisa saling bersinergi atau terpisah? Jika bisa, seperti apa sinergi dua ilmu tersebut? Apalagi di zaman yang serba bebas dan cepat pada masa ini, yang dapat mempengaruhi karakter seorang muslimah. Jika dilihat dari fenomena tersebut, ilmu mana yang lebih penting pada masa ini? Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Mau langsung dijawab atau mau? Oh, langsung. Oh, ada lagi? Oke, dia. Dingin banget sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Izati Anissa. Saya dari kelompok 8. Ingin bertanya, apakah menuntut ilmu itu harus di sekolah atau di madrasah atau di lembaga perkanannya? Cukup sekian pertanyaan saya. Ada lagi yang mau bertanya? Halifah? Bisa mau bertanya? Udah? Gak ada lagi? Gak sama sih ya? Siapa yang mau jawab pertanyaan pertama nih? Berdiskusi guys.
berjuang sebentar. Kayaknya pertanyaan pertama ini pertanyaan rekayasa, mungkin pertanyaan bikinan. Ya, jangan. Dari siapa pertanyaannya? Dari siapa? Dari siapa ya? Oh ya, dari Bang Shin. Pantas ya. Suruh jangan jawab. Aisyah? Aman? 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 Dia ada orang cacat kakinya tuh, karena cacat kakinya dia harus melangkah dan masjid beberapa kilo itu cuma nyetor satu ayat aja. Ada beda videonya. Dia bagaimana orang cacat di jalan dia melangkah dia tunggu ke masjid cuma nyetor satu ayat. Ya ke masjid tuh bang, Iya. lantai 2. Iya. Ya. Bukan sih bener-bener. Abang beri pertanyaan dia. Sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni ilma. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar, jangan kalian mati kecuali dalam. Baik, kita lihat ya, ini bagaimana caranya supaya belajar itu mudah, cepat menerima pelajaran. Jawabannya di surah Al-Jadalah 11 tadi jawabannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Usahakan setiap apa yang dikaji ayatnya dihafal. Jadi kan ada 23 kelompok kan. Nah, paling tidak tuh 23 ayat tuh dalam program Al-Quran ini hafal semuanya. Tidak sekedar hafal, tapi kalian tahu maknanya apa. Itu banyak bagian surah Al-Jurat, surah An-Nur. Hari ini surah Al-Mujadalah ayat 14. Coba itu kalian kaji, kalian pelajari dengan sungguh-sungguh. Itu konsep untuk orang mudah dalam belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'malun. Kemudian, wahai orang beriman, apabila engkau ada dalam satu majelis, idza qila lakum tafassahu fil majalis, maka berlapang-lapanglah dalam majelis. Jadi konsep pertama menuntut ilmu itu supaya cepat kita tangkap harus berlapang-lapang.
Yang dimaksud nomor 88 bukan tempat yang kita buat orang hidup jauh jarak-jarak itu enggak. Yang membuat lapang adalah bagaimana cara kita menerima pelajaran. Lapangkan hati kita ini. Lapang hati, jadi kunci belajar itu pertama lapang hati. Menerima siapa yang memberikan materi. Kadang-kadang orang terhambat belajar karena dia melihat dulu nih, menyampaikan siapa nih. Itu yang membuat orang susah menerima pengetahuan itu karena tidak lapang hati. Kalau dalam satu majelis, kunci utamanya lapang hati. Kalian Abi itu belajar terus di setiap hari habisnya belajar, mendengar dari teman-teman kalian bicara. Abi belajar. Abi itu berusaha demikian tuh. Mengamalkan surah Az-Zumar ayat 18. Setiap orang bicara, dengarkan. Siapapun yang menyampaikan, dengarkan. Buat hati kita lapang. Jangan banyak protes. Sami'na wa ata'na. Ikut, dengar, taat. Yang ngajar itu bukan manusia. Siapa yang ngajar itu? Allah yang Ar-Rahman Allaman Quran. Allah yang Rahman, Dia yang mengajarkan Quran. Kuncinya tuh Rahman, sifat sayang. Jadi kalau kalian menyayangi orang yang mengajar, cepat paham. Sayangi orang yang mengajar. Misalnya halakonya Kak Nora, kan sayangi Kak Nora tuh insya Allah mudah tuh ngapal Quran. Misalnya halakonya Uminani, kalian sayangi Uminani, mudah kalian belajar. Halakonya Kak Marfu'ah, sayangi Kak Marfu'ah, mudah kalian belajar. Ar-Rahman, karena Allah yang Ar-Rahman, Allah yang pengasih. Sifat pengasih itu ada dalam diri, maka mudah Quran itu diajarkan. Coba sekarang kalian lihat ini bagaimana perjuangan orang untuk belajar. Coba lihat. كيف حالك مع المسجد؟ ما رأيك أن أعرفك على صديقي في اليمن معاذ يمشي للمسجد كل يوم وأحيانا يزحف زحفا لكي يصل. يتعب ولكنه لا يفوت تكبيرة الإحرام. يتمنى أن يصلي الفجر المسجد ولكن أهله لا يسمحون له لحالته الصحية ونحن لا نستطيع ولا نتعب. هل تظن أن هذا كل ما في الأمر؟ لا، إنه حريص على الصف الأول، يأتي مبكرا ويقرأ القرآن ولا يكتفي بهذا، بل يضطر بعد صلاة المغرب كل يوم أن يتسلق درج المسجد بمشقة لكي يصل إلى الدور الثاني. ماذا يوجد في الدور الثاني؟ حلقة تحفيظ القرآن. إنه مشارك في حلقة تحفيظ مع أنه مشلول، يتكلم بصعوبة ولكنه يضغط على إعاقته بإصرار لكي ينطق القرآن بصوته مع ما في ذلك من تعب. السلام عليكم. كمان كيف حالك؟ الحمد لله. طيب الحمد لله. الحمد لله. الله يحفظك ويبارك فيك. بيتك قريب ولا بعيد؟ أنا هني. تتعب وأنت تروح؟ يعني ها؟ ما يعطيك العافية، الله يقويك يا رب. آمين. أنت كل يوم تجي المسجد؟ تجي بعد الأذان ولا قبل الأذان؟ قبل واحد بعد واحد. على حسب، أحيانا قبل أحيانا بعد. يا رب إن شاء الله ما تفوتك الجنة يا رب. الله يحفظك. أنا شايف في آلام على رجلك هنا. احتكاك بالأرض. لا صندل يسمر ولا جزمة ولا شيء. لما يلبس حذاء يتقطع بسرعة. ما يحتاج أسبوع جزمة ولا صندل، لأنه يحتاج لها يبلغ كذا بالأرض. مشكور يا الله يحفظك. يلا قم قم.
أعطيك بسم الله يا الله يا الله سلامتك والله سلامتك. ما شاء الله سريع أنت يا كمال الحمد لله. يا لا ما تتعب إن شاء الله. صادقني وبعد أن يصلي العشاء يرجع لبيته، لكن توجد مشكلة، الظلام شديد، كيف يمكنه أن يصل؟ إنه يتعلق بأي مصل خارج من المسجد يساعده الوصول لبيته مع بعض الإضاءة اليدوية. لماذا كل هذا؟ إنه يحب ما يحبه الله. هذا بيت الله، أنا أحب بيت الله. عذابي فيك عذب وبعدي فيك قرب، أنت عندي كروحي بل أنت منها أحب. حسبي من الحب أني لما تحب أحب. Coba anak-anak kalian lihat ya, harusnya kita malu kan. Kalau masih malas untuk belajar malu kita. Tempat enak, fasilitas enak, semua serba enak. Kadang-kadang tidak kalau dikasih tugas sedikit merasa capek, dikasih kerja keras sedikit merasa capek, ikut program makro merasa capek, nggak sanggup, nggak kuat. Maka itu setiap hari jalan kaki dengan merangkak ke masjid, naik lagi ke lantai 2 dengan merangkak. Lihat itu bagaimana perjuangan hanya untuk menghafal Quran aja, hanya untuk menghafal Quran harus berjuang keras seperti itu. Jadi masa sudah lengkap ini masih malas juga. Tinggal turun dari ruang kamar keluar untuk hafalan. Kadang-kadang kita masih malas juga. Orang harus berjuang. Menjelang maghrib datang ke masjid, pulang isya baru selesai isya baru pulang ke rumah, di jalanan gelap. Akan minta ditolong orang lain, minta penerangan. Kalian cuma atas ke bawah, atas ke bawah. Masa tidak bisa hafal Quran, masa masih tetap juga malas, masa juga nggak mau bangun-bangunnya. Di mana rasa cinta kepada Allah tadi? Di mana rasa cinta kepada Al-Quran tadi? Kalau cinta dengan Quran itu kuat, kita insya Allah siap melakukan apa saja. Korban apa saja siap. Orang-orang dahulu belajar itu untuk tahu satu hadis ini sahih atau tidak, itu perlu berjalan lagi berbulan-bulan jalan kaki hanya untuk mengetahui ini hadis sahih atau tidak. Jadi orang-orang zaman dulu itu luar biasa, kualitas itu luar biasa hebat. Kenapa? Pengorbanan dalam belajar. Lahir orang-orang hebat, lahir orang yang berkualitas karena memang mereka semua menunjukkan pengorbanan dalam belajar, kerja keras dalam belajar. Kita kadang-kadang banyak malasnya, terlalu manja. Tidak akan mama jadi apa, banyak malas, banyak manja. Tidak kuat dengan ujian sedikit, tidak kuat dengan masalah sedikit. Kalau ditegur sedikit ngambek, gini-gini ngambek, pulang ke rumah, macam-macam tidak. Coba kita belajar itu malu hati kan? Kalau kalian masih malas juga belajar, malu. Mudah belajar. CAD tinggal dari atas turun ke bawah saja. Dari kamar keluar, dari kamar turun keluar. Di mana biasanya hafal Quran? Ya di sini, bisa di koridor. Mudah nggak kelanjutannya? Kok kita masih malas? Kok masih kita katakan bosan di sini? Kok masih kita katakan enggak enak di sini? Coba kalian bayangkan kalau kita posisi seperti itu, kuat nggak jalan? Kuat nggak belajar? Harusnya Ramadan ini menumbuhkan semangat kita itu berjuang seperti Tuhan. Kalau Ramadan datang, jangan lepasnya bila tambah lepas. Tambah AC dingin, tambah malas ya. Kalau gitu mati AC-nya panas, lebih semangat. Kemarin hangat-hangat, kita semangat. Dikasih Allah AC, enak tidur. Tidur. Karena kita sudah terbiasa dalam kesenangan, dalam zona nyaman dan zona aman. Lalu ketika ada tantangan sedikit, kita langsung nyerah. Coba kalian buktikan bahwa kalian adalah orang-orang yang punya semangat juang. Di Ramadan dicoba pastan berlomba-lomba. Kalau mau sungguh-sungguh keluar Ramadan itu insya Allah kualitasnya hebat. Satu bulan Ramadan ini kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh, aku ke Madinah. Gimana jalan sejauh ini? Jalan batu-batu. Kalau panas kepanasan, kalau dingin kedinginan. Lalu kita melewati medan-medan berjalan tuh kita rasakan nggak ada apa-apa di sini. Dengan perjuangan Rasulullah. Lalu semangat kita kuat. Nah, itu tips-tips untuk mudah belajar. Belajar sesuai dengan zamannya. Kalau perempuan kita perempuan tuh, buat gimana? Ya kalian nggak masalah, cuma harus bisa begini ya.
Kalau nanti kuliah selesai S1, ini saran Nabi aja. Bagusnya kalau selesai S1 tuh kalian nikah dulu. Ini pengalaman Nabi. Abi punya dulu dosen OTB S1 pembimbing Abi ya, ibu-ibu itu gak nikah-nikah. Sudah dapat gelar S3 ya. Itu dosen OTB kuliah. S3 ya. Orang laki-laki gak berani dekat sama dia. Sudah S3 dia paling dekat kan profesor yang datang. Kalau laki-laki cuma lulusan SMA langsung nyerah dia. Gak mungkin aku diterima. Pintar kan? S1 aja gak berani tuh. Orang dia sudah S3 pintar lagi ibunya, takut seorang dekat sama dia. Bagusnya gitu saran Nabi. Karena kalau S2 kan bisa sudah nikah. Kalian S1 atau paling enggak kalau kalian lambat selesai S2 kalian nikah. Apa itu sudah kesusah mau nikah? Ya. Jadi perempuan usia S2. Soalnya laki-laki ini enggak susah mau dekat. Takut dia. Tapi Abi punya teman baik Abi itu, ada teman Abi baik, bahkan dia memberikan tanah buat dia, teman baik Abi. Hebat, waktu sama menikah, sama-sama S1. Sekarang dia tetap S1, istrinya sudah jadi profesor, dosen di Unlam sini. Pernah kata CAC. Tapi mereka bisa tetap akur. Ya hebat. Karena gimana kok bisa begitu? Saya bilang sama ibu. Karena ibu ini ketika berhadapan dengan suaminya, dia tidak pernah merasa diri profesor. Dia tetap ada di bawah suaminya. Karena perempuan itu baru nanti sudah ini malah suaminya dia yang ngaturnya. Sudah jadi profesor. Teman Abi ada. Jadi walaupun dia cuma S1, istrinya profesor, tetap rukun keluarganya sampai sekarang. Waktu dia menikahkan anaknya, Abi diminta untuk jadi saksi pernikahan anaknya. Di Banjarbaru. Teman Abi dekat. Dosen lah, sudah profesor istrinya, suaminya S1 aja. Tapi mereka bisa, cuma waktu nikah sama-sama S1. Kalau sudah antum S2 duluan, agak berani S1 gak berani dekat. S2 kah? Kita S1 aja. Pun dia, maka saran nanti bagusnya kalau sudah selesai S1, kalian nikah dulu. Bagusnya sih begitu. Nikah dulu, apalagi perempuan. Kalau laki-laki terlambat nikah tuh nggak masalah, tapi kalau perempuan lambat nikah jadi masalah. Karena kau punya batasan waktu, ya kan? Kalau sudah 40 menopause, nggak bisa lagi. Kalau laki-laki nggak punya batasan, jadi kakek pun masih bisa punya anak. Kalau perempuan pun nggak bisa lagi. Kalau sudah menopause kan nggak bisa. Kalau sudah selesai kuliah, cari suami. Karena cari, dia nanti akan datang. Kalau jadi sudah jadi orang hebat, orang baik, orang beriman, hafal Quran, orang datangkan pendamping-pendamping yang juga baik. Insya Allah. Ulangi, saran pertama supaya belajar mudah. Pertama tadi apa? Pengorbanan dan perjuangan. Yang kedua, saya ini orang yang mengajar. Yang ketiga, lapangkan hati menerima pengetahuan tadi. Lapang hati, apapun disuguhkan, apapun diberikan, lapang hati menerimanya. Insya Allah mudah menerima pelajaran. Dan kalau sudah punya ilmu, karena dia berilmu, iman meningkat. Kalau sudah iman naik, ilmu naik, Allah angkat derajat diri. Ya, Allahu ladzina amanu minkum wa ladzina utul ilma darajat. Diangkat derajat oleh Allah orang yang beriman dan berilmu. Ilmunya untuk menambah iman. Iman itu dia naikkan dengan ilmu. Jadi orang untuk naikkan iman itu perlu ilmu. Kalau nggak ada ilmunya susah iman nambah. Tapi orang yang berilmu buktikan ilmu itu dengan bertambahnya iman. Jadi seperti sisi mata uang yang saling membutuhkan satu dengan lainnya. Iman memerlukan ilmu, ilmu juga memerlukan iman. Ada lagi satu lagi amal. Ilmu, amal dan iman. Ain lam mim, ilmu. Ain mim lam, amal. Ilmu harus diamalkan, amal harus berdasarkan ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada MC kita, Kak Felisa. Ini ada yang jadi bupati barangkali, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi astronot, ada yang jadi dokter. Tetap kalian muridnya Kak Naura. Sikap itu harus ada. Walaupun sudah sukses, tetap kalian adalah muridnya Kak Marfu'ah. Walaupun di sini tidak pernah mengatakan dirinya guru, tapi tetaplah mereka itu orang-orang yang sudah pernah mengajarkan buku. Kata Ali bin Abi Thalib, siapa orang yang mengajarkan walau satu huruf, dia guruku. Satu huruf aja.
Yang mengajarku ke satu huruf, dia adalah guruku. Satu huruf. Sekarang kalian sudah diajarkan berapa huruf udah? Udah hafal 10 juz, 15 juz. Harus punya rasa syukur. Lapangkan hati, mudah dapat pemenang. Dan ilmu yang dipelajari itu harus nambah iman. Ingat ya, kalau kita belajar ilmu tidak nambah iman, ya nggak ada gunanya. Penemu misalnya Thomas Alva Edison, banyak ada manfaatnya. Penemu apa dia? Thomas Alva Edison di orang budi kan karena dia lah kita punya penerangan. Hebat nggak manfaatnya? Tapi tanya dia beriman apa enggak? Kalau dia beriman, luar biasa jariahnya. Kalau nggak ada imannya, tidak ada guna sebaik apapun manusia kalau nggak punya iman. Nggak ada gunanya. Sepintar apapun kalau nggak punya iman nggak ada gunanya. Harus dibuktikan itu. Ilmu tadi harus membuat iman kita naik. Qad yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Diangkat derajat oleh Allah. Iman dan ilmu harus dia sejalan. Makanya dulu para ilmuwan Islam itu hebat-hebat, tapi beriman semua. Ibnu Sina, ahli kedokteran, itu hafal Quran. Ibnu Sina itu hafal Quran dan ahli kedokteran. Nanti kan gitu, ada jadi dokter, tapi dokternya hafal Quran. Baru baca Bismillah sudah sembuh pasiennya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru masuk ruangan, melihat mukanya aja sudah sembuh pasiennya. Wajahnya enak dipandang, orang beriman. Begitu masuk kalian saja. Assalamualaikum ibu, gimana ibu? Ibu sakit, baru pegang-pegang ibunya sudah mulai sehat nak. Karena guru yang dokter yang megang ini, dokter beriman, hafal Quran. Kalian bisa harusnya begitu. Jadi dokter hafal Quran itu Ibnu Sina. Ada namanya Ibnu Khaldun. Apa namanya? Dia adalah penemu ahli ekonomi, hafal Quran. Ada namanya Al-Habib-Rizmi, ahli matematika, penghafal Quran. Ada namanya Ibnu Firnas yang menemukan kepak sayap pertama itu bukan orang bersaudara, orang Barat, orang Islam, Muslim, namanya Ibnu Firnas. Dia yang menemukan kepak sayap pesawat yang membuat bisa terbang itu dia penghafal Quran. Dulu ilmuwan itu Islam, banyak orang Islam jadi ilmuwan, tapi semuanya orang yang beriman. Nah sekarang kadang-kadang ada orang beriman bodoh tapi beriman tapi bodoh banyak. Masih belajar kalian, belajar IT, semua belajar, diajarin. Belajar bahasa Arab, bahasa Inggris. Kayak kemarin kalian pidato 3 bahasa. Supaya kalian punya kemampuan semua. Hafal Quran, bahasa Arab, bahasa Inggris, mahir IT. Kalau menurut Abi rasanya dunia itu cukup 4 itu aja. Dalam pengalaman Abi hidup nih, sampai usia Abi sekarang, rasanya cuma perlu 4 kita di muka bumi. Tidak perlu banyak-banyak. Kalau hafal Quran, kalau bisa bahasa Arab, kalau bisa bahasa Inggris, kalau menguasai IT teknologi, selesai kan? Jatuh dimanapun hidup jadi di TCA mau di sana mau digenjot supaya kemampuan hafal Quran bagus, IT-nya bagus, bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, juga akan berguna di mana kita berada. Nanti kalau buka laptop semua bahasa Arab, Inggris di sini. Kalau mau nama-nama yang lain silakan, tapi yang utamanya 4 ini duluan. Program kerjaan gitu, 4 program. Insya Allah fokusnya kuatnya ke sana, supaya keluar orang-orang yang hafal Quran, tapi juga di menguasai IT. Kalian bisa jadi pembicara di depan kayak tadi, kayak yang lain. Itu sudah punya bakat. Kalau diasah terus luar biasa. Cuman untuk punya kemampuan seperti itu, orang itu akan ahli terhadap sesuatu kalau sudah melewati 10.000 jam. Ini Habib ngomong ini sudah ada nggak 10.000 jam kira-kira? Tapi belum tahu juga. Setelah melewati 10.000 jam baru ahli. Jadi kalau latihan terus tuh berbicara tuh, pencermin ngomong seorang hari ini kita berkumpul. Ngomong aja dalam kamar, sini kawan duduk ya, aku mau ngomong sebentar sebelum tidur dengan pesannya. Dibiasakan gitu. Habis gitu di mana Habib punya kesempatan, Habib pulang kampung ketemu keluarga, sini adik-adik semua di sini. Habib mau abang mau ngomong dulu, ngomong Habib. Ketemu kawan, kumpul sini dulu, aku mau ngomong dulu. Terus latih terus punya kesempatan. Di mana ada peluang, di mana ada waktu, latih kemampuan komunikasi kita. Karena komunikasi juga sesuatu yang sangat penting.
Yang menguasai IT itu komunikasi, ini komunikasinya nih. Tinggal tadi kalau ditanya, tinggal buka Google aja dia, dari sekian lahirnya. Makanya sekarang diajar gitu, kata Ali bin Abi Thalib, ajarkan anakmu sesuai dengan zamannya. Jangan ajarkan dia sesuai dengan zamanmu. Zaman Abi dengan zaman kalian beda. Gak boleh Abi ngajarin kalian dengan zaman Abi, gak bisa. Makanya Abi kalau ngajar sesuai dengan zamannya. Kalian anak muda, kadang-kadang Abi nyanyi. Untuk anak muda senang. Datang Abi ke SD, SMP, SMA, masuk ke perguruan tinggi, Abi ngajar sana sambil nyanyi-nyanyi sesuai dengan zamannya. Karena zaman mereka begitu, sudah modern, keadaan daya-daya menyesuaikan diri. Nah, coba kalian buat seperti itu. Semangat, tumbuhkan semangat belajar yang besar dalam dirimu. Engkau mau belajar jangan karena orang lain, bukan karena memang engkau mau belajar. Nah, dan itu tadi katakan belajar itu sama dengan jihad. Tidak boleh semua berbuat perang. Dalam surah Taubah ayat 122 dikatakan tidak semua berperang, nggak boleh. Wa ma kana lil mu'minina yanfiru kaffah. Tidak boleh, jangan pergi perang semuanya. Coba kalian jangan pergi semua. Dia tafaqquhu fiddin. Coba sebagian menuntut ilmu. Jangan pergi perang semua, tinggal sebagian untuk menuntut ilmu. Begitu tuh, saking pentingnya ilmu, tidak boleh semua ikut berperang. Sebagiannya harus tinggal untuk belajar. Nah, kalian tinggal sebagian di sini berjuang. Ramadan ini kesempatan yang luar, ini bulan perjuangan, bulan pengorbanan. Ini luar biasa. Abi bilang kemarin adalah Ramadan University. Ini Universitas Ramadan University. Langsung Allah yang ngajarin orang-orang yang mau berjuang bersungguh-sungguh. Di sini akan diajarkan oleh Allah dan para malaikat. Urun nanti malaikat membantu, mengarahkan, membimbing kita semua untuk dapat pengetahuan yang luas. Ingat tadi pesan Kak Elma, kita punya ilmu bukan kehebatan, untuk pamer bukan. Kita punya ilmu itu bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Ini ketika Abi memberi nasihat, itu satu ke sana telunjuknya 4 ke sini. Abi kan tunjuk gini nih, sana 1 ke sini 4. Kalau Abi ngomong harus semangat, nggak ada gunanya Abi ngomong Abi malas. Nyuruh orang semangat tapi Abi malas, nggak benar kan? Kalau harus berjuang, Abi tidur aja, nggak sesuai ya. Sedang menasihat. Jadi kalau Abi bernasihat itu sedang menasihati diri sendiri supaya Abi juga semakin termotivasi. Maka nanti kami kalau sebelum terakhir masuk ke itikaf itu perjuangan semakin ditingkatkan. Di sini bangun jam 3:30, tadi sampai. Kalau sudah itikaf jam 1 malam udah bangun lagi. Kencang lagi jam 1 malam sudah tegak semua. Walaupun ada sempoyongan tidur. Iya, ada bang Santi. Berjuang benar-benar. Kalau mental tempe tak kuat ikut dia. Program makro ini kalau mental tempe ya pulang dia. Di sini kalau ke rumah lebih enak tidur. Kumpul keluarga enak, kumpul keluarga di depan TV sambil tertawa-tertawa menikmati lagu-lagu enak. Dia tinggi-tinggi. Dunia sudah seperti itu, kalian jangan begitu. Kalian berjuang. Hidup ini adalah perjuangan. Bukan kita bersenang-senang di surga. Bukan bersenang di dunia kita berjuang. Jadi bagaimana keberhasilanmu dalam belajar tergantung seberapa besar pengorbanan dan perjuangan. Itu menentukan keberhasilanmu dalam belajar. Berhasilmu dalam menghafal Quran bergantung seberapa besar pengorbanan dan perjuangan. Kalau ditanya misalnya, siapa yang hafal Quran bisa kata Allah? Aku kasih kata Allah hafal Quran, tapi kalian harus jual rumah dulu. Misalnya, mau nggak misalnya? Kata Allah tiba-tiba dikasih. Nanti kalau hafal Quran syaratnya ada satu syaratnya apa? Jual mobilmu jual atau jual handphone aja lah, jangan jual rumah. Tapi jual syaratnya ada, jual dulu handphone. Ini enggak jual handphone, jual mobil. Ini enggak jual mobil, tapi kalau kasih hadiah dengan jual mobil dapat Quran. Jual mobilnya dapat uangnya, kasih ke yatim piatu, kasih ke masjid, kasih ke penghafal Quran. Tebusannya 1 buah mobil. Berani enggak kebanyakan orang? Usah orang. Menghafal Quran itu bergantung pengorbanan dan perjuangan. Ada tidak ingin diminta Allah jual apa segala macam, cuma Allah minta Ramadan ini kobarkan semangat perjuangan.
Kobarkan semangat perjuangan di jalan Allah tuh, jangan malas. Masuk hari ke-10, lalu nanti kita masuk fase yang kedua, 10 hari yang kedua, fase yang kedua, tambah kuat lagi sekarang. Ada puncaknya nanti 10 hari terakhir, kalian harus masih berjibaku di sana. Jangan malas, akhir ini semakin kuat. Jangan sampai dikasih AC malah guring aja bawahnya. Jadi sekarang dikit terus nih, tambah semangat dong harusnya, tambah enak, tambah enak tidurnya. Paham berarti kan? Kalau kalian buat harus lebih tambah semangat. Bisa ya? Gimana caranya supaya mudah belajar? Gimana? Pertama, kesimpulannya supaya mudah belajar, pertama pengorbanan dan perjuangan. Yang kedua, supaya mudah belajar, cepat paham, sayangi orang yang mengajari. Rahman allamal Quran, sayangi orang yang mengajarimu, yang membimbingmu, jangan kau lupakan. Apalagi kau benci, apalagi kau gak suka, inilah itulah, sayangi orang yang mengajari. Yang ketiga, lapangkan hatimu menerima pengetahuan. Buat hati kita nih lapang. Kau punya teman kiri kanan, lapang menerima temanmu. Lagi belajar ada teman di kanan kiri, lapang menerima keadaan temanmu. Ada yang kita lagi ngaji serius, dia lapang hati nerimanya. Ada kita lagi belajar sedih berisik, lapang hati. Lapang hati menerima keadaan temanmu, dan lapang hati dengan keadaan suasana. Kadang-kadang kita belajar suasananya gini, lapang hati. Sekarang pakai AC, alhamdulillah. Satu saat tidak ada AC panas, lapang hati. AC-nya bukan di luar, buat AC-nya di dalam diri. AC itu di dalam diri itu cara belajarnya. Walaupun dari panas, dalamnya ada AC. Gimana supaya ada AC dalamnya? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu mudah semua keadaan. Waktu pergi ke Mekah, panas dari matahari luar biasa. Panas, bisa sampai 40 derajat. Bayangkan, panas luar biasa. Tapi kalau kita mengeluh itu tambah panas. Tapi kalau kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Langsung kita berempati. Bagaimana Rasulullah berjuang ya Allah. Itu panasnya ini, Masya Allah. Itu akhirnya kita nggak ngerasa. Jadi mudah aja. Karena kita berempati bagaimana Rasul berjuang berah ke Madinah. Gimana jalan sejauh itu? Kalau jalan batu-batu, kalau panas kepanasan, kalau dingin kedinginan. Lalu kita melewati medan-medan berjalan tuh kita rasakan nggak ada apa-apa di sini. Dengan perjuangan Rasulullah. Lalu semangat kita kuat. Nah, itu tips-tips untuk mudah belajar. Belajar sesuai dengan zamannya. Kalau perempuan kita perempuan tuh, gimana? Kalian nggak masalah, cuma harus misalnya gini ya. Kalian nanti kuliah selesai S1, ini saran Nabi aja. Bagusnya selesai S1 dulu, kalian nikah dulu. Ini pengalaman Nabi. Abi punya dulu dosen waktu S1 pembimbing Abi ya, ibu-ibu itu nggak nikah. Sudah dapat gelar S3 dia. Itu dosen waktu Abi kuliah. S3 dia. Orang laki-laki nggak berani dekat sama dia. Sudah S3 dia paling nggak kan profesor yang datang. Kalau laki-laki cuma lulusan SMA langsung nyerah dia. Nggak mungkin aku diterima. Pintar kan? S1 aja nggak berani tuh. Orang dia sudah S3 pintar lagi ibunya, takut semua orang dekat sama dia. Bagusnya gitu saran Nabi. Karena kalau S2 kan bisa sudah nikah. Kalau S1 atau paling nggak, kalau paling lambat selesai S2 kalian nikah. Walaupun itu sudah kesusah mau nikah. Ya. Jadi perempuan usia S2, soalnya laki-laki yang nggak susah mau dekat. Takut dia. Tapi Abi punya teman baik Abi itu, ada teman Abi baik, bahkan dia memberikan tanah buat dia, teman baik Abi. Hebat, waktu sama menikah, sama-sama S1. Sekarang dia tetap S1, istrinya sudah jadi profesor, dosen di Unlam sini. Pernah kata CAC. Tapi mereka bisa tetap akur. Ya hebat. Karena gimana kok bisa begitu? Saya bilang sama ibu. Karena ibu ini ketika berhadapan dengan suaminya, dia tidak pernah merasa dia menjadi profesor. Dia tetap ada di bawah suaminya. Karena perempuan itu baru nanti sudah ini malah suaminya dia yang ngaturnya. Sudah jadi profesor. Teman Abi ada tuh. Jadi walaupun dia cuma S1, istrinya profesor, tetap rukun keluarganya sampai sekarang. Waktu dia menikahkan anaknya, Abi diminta untuk jadi saksi pernikahan anaknya di Banjarbaru. Teman Abi dekat. Dosen Unlam. Sudah profesor istrinya, suaminya S1 aja. Tapi mereka bisa. Cuma waktu nikah sama-sama S1.
Kalau sudah antum S2 duluan, agak berani S1 nggak berani dekat. S2 kita S1 aja. Udah. Maka saran nanti bagusnya kalau sudah selesai S1 nikah dulu. Bagusnya sih begitu. Nikah dulu, apalagi perempuan. Kalau laki-laki terlambat nikah tuh nggak masalah. Tapi kalau perempuan lambat nikah jadi masalah. Karena kau punya batasan waktu, ya kan? Kalau sudah 40 menopause, nggak bisa lagi. Kalau laki-laki nggak punya batasan, jadi kayak masih bisa punya anak. Kalau perempuan pun nggak bisa lagi. Kalau sudah menopause kan nggak bisa. Kalau sudah selesai kuliah, cari suami. Karena cari, dia nanti akan datang. Kalau sudah jadi orang hebat, orang baik, orang beriman, hafal Quran, orang datangkan pendamping-pendampingnya juga baik. Insya Allah. Ulangi, syarat pertama supaya belajar mudah, pertama tadi apa? Pengorbanan dan perjuangan. Yang kedua, saya ini orang yang mengajar. Yang ketiga, lapangkan hati menerima pengetahuan tadi. Lapang hati, apapun yang disuguhkan, apapun yang diberikan, lapang hati menerimanya. Itu insya Allah bukan mudah menjadi pelajaran. Dan kalau sudah punya ilmu, adanya berilmu, iman meningkat. Kalau sudah iman naik, ilmu naik, Allah angkat derajat diri. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wa allazina utul ilma darajat. Diangkat derajat oleh Allah orang yang beriman dan berilmu. Ilmunya untuk menambah iman. Iman itu dia naikkan dengan ilmu. Jadi orang untuk naikkan iman itu perlu ilmu. Kalau nggak ada ilmunya susah iman nambah. Tapi orang yang berilmu buktikan ilmu itu dengan bertambahnya iman. Jadi seperti sisi mata uang yang saling membutuhkan satu dengan lainnya. Iman memerlukan ilmu, ilmu juga memerlukan iman. Ada lagi satu lagi amal, ilmu, amal dan iman. Ain lam mim, ilmu, ain mim lam, amal. Ilmu harus diamalkan, amal harus berdasarkan ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.